Saudara-saudariku, tidak ada yang perlu ditakuti dalam dunia ini selain ketakutan itu sendiri. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap diri sendiri. Tragis dan barangkali egois. Entahlah, apapun kata orang, saya tidak peduli. Namun, musuh utama bagiku adalah diriku sendiri, dan hidupku adalah proses untuk mengatasinya. Karena itu, saya tahu saya kuat dan bagaimanapun tetap harus kuat, bahkan dalam saat-saat paling menegangkan dan berantakan sekalipun dalam hidup. Dunia terlampau aneh bagiku. Saya sendiri tidak tahu mengapa demikian. Barangkali karena saya memandangnya dari sisi yang berlainan, dari apa yang biasa ditempuh oleh orang-orang. Mereka lebih menakuti ketakutan yang datang dari luar daripada ketakutan yang datang dari dirinya sendiri. Dalam kenyataannya, semua orang berlomba-lomba mengatasi ketakutan tersebut, dan dengan demikian ia merasa aman. Inilah realita yang terjadi, dan terus dan akan tetap terjadi. Masalahnya bukan terletak pada cara menemukan jalan keluar. Mungkin orang akan bertanya, apa hubungannya ketakutan dengan diri sendiri? Sehingga bukannya ketakutan yang harus dihadapi, malah sebaliknya diri sendirilah yang harus diatasi. Sering kulihat dalam diri sesama, bahkan dalam diriku sendiri, kebingungan atau barangkali ketidakmampuan untuk mengambil jarak, sebuah tanah lapang yang membatasi eksistensi diri dan dunia luar di sekitarnya, untuk membedakan antara realitas di luar dan egonya. Yang kulihat kesulitan ini mendatangkan masalah. Mereka yang menyamakan realitas di luar dan eksistensinya sebagai dua jiwa yang mendiami satu tubuh akan menemukan bahwa masalah yang terjadi di luar dirinya begitu berpengaruh sehingga mengancam keberadaan eksistensi. Saya tidak sementara berbicara bahwa kita tidak usah peduli dengan apa yang terjadi. Tidak. Bukan itu yang ku sampaikan. Kita hidup di dunia dan tidak mungkin tidak akan berhadapan dengan berbagai hal yang datang dari luar, yang menyebabkan kita memeras pikiran, mencari suatu formula kreatif untuk menghadapi. Yang ingin kusampaikan adalah eksistensi kita dan masalah yang dihadapi adalah dua realitas yang berbeda. Keduanya tidak dapat dan seharusnya tidak boleh disamakan. Masalah atau realitas di luar agresif dan menyerang ke dalam sifat. Sedangkan eksistensi kita adalah realitas di dalam yang sifatnya mencari bentuk untuk berekspresi. Sifatnya terarah keluar. Nah, orang yang tidak dapat menarik diri menciptakan jarak yang jelas antara eksistensinya dan realitas di luar dirinya sebagai dua hal yang berbeda akan menemukan dirinya sedang terperangkap dalam arus masalah yang menyerang ke dalam. Bukannya bertahan dan menyerang keluar, malah hanyut dalam serangan ke dalam. Ia bukan lagi subjek yang seharusnya yang mengatasi masalah itu, sebaliknya menjadi objek yang diserang. Seharusnya bagaimana kita ditentukan oleh masalah. Masalahlah yang harus ditentukan oleh bagaimana kita. Inilah ketakutan yang sebenarnya bagiku bukan ketakutan pada sesuatu yang datang dari luar, melainkan ketakutan eksistensial
karena tidak dapat mengambil jarak. Ketakutan karena tidak dapat membedakan eksistensiku sendiri dan masalahku yang kuhadapi. Bagiku ini masalah yang sebenarnya tidak ada yang perlu untuk ditakuti kecuali ketakutan itu sendiri. Semuanya berpusat pada diri sendiri. Karena itu, pertama-tama yang patut diatasi adalah diri sendiri. Ketika hal ini teratasi, kita adalah orang yang terkuat itu dalam dunia ini. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang perlu ditakuti di dunia ini. Bahkan untuk hal-hal yang menurut pantas untuk ditakuti sebaliknya. Jika tidak terjadi, maka kita akan tetap kuat dan tergesa-gesa mencari penyelesaian dan jalan keluar bagi ketakutan itu. Kita tidak dapat menghindari rasa takut ataupun mengingkarinya dengan lari semuanya itu. Walau hanya untuk beberapa saat yang menyenangkan saja. Kembali ketika kita menyelam ke dalam sanubari, kita akan tetap takut. Mengapa? Mengapa kita tidak dapat menghindari rasa takut? Sepayah-payahnya kita berusaha untuk menghindarinya, bahkan dengan picik menghindarinya. Rasa takut adalah bagian dari diri kita. Ialah salah satu perasaan yang memperkaya aneka perasaan dalam diri kita. Ia tidak jauh berbeda dengan perasaan sedih, marah, gembira. Masalah sekarang bagiku, seringkali orang cenderung menerima perasaan-perasaan yang menyenangkan, lalu menolak perasaan-perasaan yang mengenangkan. Mereka berharap semua masalah yang terjadi dapat dicampakkan keluar, atau setidaknya berkurang intensitasnya. Dalam kenyataannya, apa yang diharapkan tidak terjadi, dan bagiku mungkin tidak akan pernah terjadi. Karena bagaimanapun ketakutan adalah bagian yang tidak dapat ditolak oleh perasaan itu. Ada dan membentuk seluruh eksistensi kita. Jika kita dapat menerima perasaan-perasaan angunis, berarti kita juga harus menerima perasaan takut itu. Cukup dengan menjadikannya sahabat ketakutan itu dapat diatasi. Mungkin orang beranggapan saya seorang yang egois, yang berpandangan sempit dan subjektif. Dan apapun terserahlah, karena saya sendiri tidak peduli dan tidak akan pernah peduli. Tetapi kepada mereka saya akan berkata, hai brother dan sister, tidak ada orang yang mampu berpikir objektif tanpa menjadi subjektif dalam ketakutan apapun, dan bagaimanapun kita harus tetap berjuang dan berjuang.